Di negara bagian Amerika dan bahkan negara lain, hukuman mati adalah hukuman terburuk yang harus dijalani oleh seorang penjahat. Jadi, mudah untuk melihat mengapa beberapa orang menganggap hukuman ini cocok untuk para pembunuh berantai yang mempermainkan dan mengakhiri banyak nyawa. Di antara para terpidana mati yang ditakdirkan untuk dihukum mati ini, ada sebuah kebiasaan yang menarik, yaitu makanan terakhir yang terkenal. Para terpidana diberi kesempatan untuk memilih makanan dan minuman apapun yang mereka inginkan sesuai dengan peraturan penjara di hari eksekusi. Mulai dari David Woods yang meminta kue ulang tahun hingga Aileen Wuornos yang mendapatkan kopi pagi seperti hari Senin lainnya di Starbucks. Berikut ini adalah makanan terakhir teraneh dari para pembunuh berantai. 16. Ted Bundy, penjara khusus hari Selasa. Theodore Robert Bundy atau yang lebih dikenal dengan nama Ted Bundy mungkin merupakan pembunuh berantai paling terkenal yang pernah hidup. Pembunuh berantai asal Amerika ini menculik, memperkosa, dan membunuh banyak sekali wanita dan gadis muda sebelum ia tertangkap. Dia mengaku melakukan sekitar 30 pembunuhan yang dilakukan antara 1974 dan 1978. Tetapi orang-orang percaya bahwa itu hanya sebagian kecil dari jumlah korbannya. Hingga saat ini jumlah total korban Ted Bundy masih belum diketahui, namun seringkali diyakini jauh lebih tinggi dari yang diklaimnya. Bundy, sesuai dengan cara dia digambarkan dalam film-film populer oleh orang-orang seperti Mark Harmon, Zac Efron, dan Chad Michael Murray, memiliki MO tertentu. Dia akan berpura-pura terluka atau berpose sebagai sosok yang berwibawa, seperti petugas polisi sebelum melumpuhkan korbannya dan kemudian membawa mereka ke lokasi lain untuk dibunuh. Bundy tertangkap di tahun 1975 namun berhasil kabur 2 kali dari tahanan sebelum akhirnya dia harus membayar kejahatannya di tahun 1978. Di tahun 1980, pembunuh brutal ini dijatuhi hukuman di kursi listrik dan di tahun 1989 di penjara negara bagian Florida di Bradford County, Florida, ia menemui nasibnya yang mengerikan. Sebelum dieksekusi, Bundy ditawari hak istimewa untuk mendapatkan makanan terakhir seperti yang biasa diberikan kepada terpidana mati di daerah tertentu. Mungkin saja makanan terakhir itu adalah makanan yang tidak ia sukai, atau mungkin saja ia tidak bisa diganggu. Apapun itu, Bundy menolak kesempatan untuk mendapatkan makanan terakhir yang istimewa. Sebagai gantinya, dia menerima menu standar penjara hari itu, yang meliputi steak yang dimasak setengah matang, telur, kentang goreng, roti bakar dengan mentega dan jeli, susu, dan jus. Mengingat banyaknya orang yang mengikuti kasusnya dan banyaknya reporter TV yang berdiri di luar penjara menunggu untuk mendapatkan berita terakhir dari pembunuh berantai itu, saat eksekusi, kata-kata terakhir Bundy bersama dengan makanan terakhirnya menjadi anti klimaks. Pernyataan terakhir Ted Bundy adalah, "Saya ingin Anda memberikan cinta saya kepada keluarga dan teman-teman saya." Sangat kontras dengan apa yang dunia harapkan dari pembunuh berantai yang pernah meneror sekitar 7 negara bagian di Amerika. 15. Danny Harold Rolling, sesuatu yang mewah. Pembunuh berantai asal Amerika ini dijuluki Gainesville Ripper pada masa kejayaannya, dan ia bertanggung jawab atas pembunuhan 5 siswa di Gainesville, Florida, hanya dalam kurun waktu 4 hari. Pembunuhan berantai ini terjadi di tahun 1990, dan ketika dia ditangkap, Rolling mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa korbannya dan melakukan 3 pembunuhan di kota asalnya, Shreveport, Louisiana. Dia juga mencoba membunuh ayahnya di tahun yang sama namun tidak berhasil. Sang pemerkosa dengan brutal memutilasi tubuh korbannya sebelum melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Secara keseluruhan, Gainesville Ripper mengaku telah membunuh 8 orang, dan untuk itu ia dijatuhi hukuman terberat. Tahun 1991, Rolling didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan pada persidangan yang berlangsung hampir 4 tahun setelah pembunuhan tersebut. Dia mengklaim bahwa motifnya adalah untuk menjadi superstar seperti Ted Bundy, dan bisa dibilang dia berhasil mewujudkan keinginannya. 3 tahun kemudian, Rolling secara tak terduga mengaku bersalah atas semua tuduhan, dan kemudian tahun 1994 pembunuh berantai Gainesville dijatuhi hukuman mati. Dihukum hanya untuk 5 pembunuhan di Gainesville, Rolling segera dieksekusi dengan suntikan mati di tahun 2006. Sebelum Gainesville Ripper bertemu dengan malaikat maut, ia tentu saja mendapatkan ritual terakhirnya. Makanan terakhirnya adalah udang kupu-kupu, ekor lobster, kentang panggang, kue keju stroberi, dan teh manis. Meskipun ini tampak seperti pesanan yang akan Anda buat saat berkencan di restoran mewah, ini adalah pilihan seorang pembunuh yang didiagnosis dengan gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, dan parafilia.
14. William George Bonin, Sugar Rush. Lebih dikenal sebagai pembunuh jalan raya, Bonin adalah seorang pembunuh berantai Amerika dan pelaku kejahatan seksual yang terdaftar yang telah menghabisi nyawa setidaknya 21 pria dan anak laki-laki di California Selatan. Dia menjadi pembunuh jalan raya, serta pencekik jalan raya bagi media dan masyarakat yang ketakutan karena sebagian besar mayat korbannya ditemukan di sepanjang jalan raya di negara bagian tersebut. Para pemuda dan anak laki-laki yang tidak beruntung berpapasan dengan Bonin diperkosa, disiksa, dan dibunuh dalam kurun waktu antara 1979 hingga 1980 Juni. Diduga melakukan 15 pembunuhan lebih banyak dari yang dituduhkan kepadanya. Pembunuh di jalan tol ini digambarkan oleh jaksa penuntut pada persidangan pertamanya sebagai orang paling jahat yang pernah ada. Setelah ditangkap, Bonin dihukum atas 14 pembunuhan yang terkait dengan pembunuh jalan tol dalam 2 persidangan terpisah yang digelar di tahun 1982 dan 1983. Dia menghabiskan 14 tahun dalam hukuman mati di penjara negara bagian San Quentin sebelum dieksekusi dengan suntikan mematikan di tahun 1996. Bonin mungkin merupakan narapidana pertama di California yang mati dengan metode ini, tetapi dia jelas bukan narapidana pertama yang memanfaatkan makanan terakhir yang biasa dilakukan. Dia menyantap 2 pizza pepperoni dan sosis, 3 porsi es krim coklat, serta 3 kemasan Coca-Cola dan Pepsi untuk makanan terakhirnya. 13. John Wayne Gacy, sesuatu yang tidak asing. John Gacy akan selalu dikenang sebagai badut paling menyeramkan yang pernah ada di bumi ini. Jika Anda adalah tipe orang yang takut dengan badut, Anda mungkin harus memasang sabuk pengaman. Sebelum tertangkap, Gacy dikenal sebagai badut yang sering tampil di acara-acara amal dengan nama Pogo the Clown dan Patches the Clown. Namun, badut yang satu ini memiliki sisi gelap yang bejat, yang suka melakukan pertunjukan yang memuakkan dengan nyawa orang. Badut mematikan ini menyerang dan mengakhiri hidup para pemuda yang ia pancing ke rumahnya. Dia diyakini telah memperkosa, membunuh, dan menyiksa 33 orang, banyak diantaranya adalah anak laki-laki. Gacy dengan sadis mengunjungi rumah sakit anak dengan berpakaian seperti badut untuk mendapatkan akses ke anak-anak dan mendapatkan kepercayaan mereka sebelum melanjutkan aksinya. Untungnya, semua ini berakhir ketika ia akhirnya ditangkap di tahun 1978 untuk membuktikan bahwa ternyata akibat dari karma masih terus berlanjut, badut yang sakit ini dihukum atas kejahatannya. Hukumannya menyatakan bahwa dia harus mati dengan suntikan mematikan. Setelah hukumannya, Gacy dikirim ke pusat pemasyarakatan Menard untuk menunggu eksekusinya. Di sana, dia dikatakan menghabiskan waktunya dengan melukis potret seperti orang yang sama sekali berbeda. Badut ini mungkin telah membuka lembaran baru di balik jeruji besi, tapi dia masih memiliki janji dengan jarum. Sebelum janji temu, Gacy masih harus makan untuk terakhir kalinya, dan itu bukanlah makanan yang mewah. Makanan yang ia santap terdiri dari 12 udang goreng, 1 porsi kentang goreng, 1 pon stroberi, dan 1 ember ayam dari Kentucky Fried Chicken, resep aslinya. Perlu dicatat bahwa sebelum dihukum, Gacy sebenarnya mengelola 3 restoran KFC di kota asalnya, Waterloo, dan dia jelas tidak pernah bosan dengan makanan yang menggugah selera. Atau Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang percaya pada apa yang dia jual. Apapun itu, intinya tetaplah bahwa di saat-saat terakhirnya, Gacy mencari kenyamanan dalam makanan yang membuatnya merasa nyaman. 12. Stephen Wayne Anderson, sebuah pesta kecil. Stephen Anderson bukanlah pembunuh berantai biasa. Tidak, dia mencampurkan sedikit kesenangan dengan bisnis, atau sebaliknya, menurut beberapa laporan, karena pembunuhan berantai tidak dapat membayar tagihan. Pembunuh berantai Amerika ini memiliki pekerjaan sampingan sebagai pembunuh bayaran untuk membayar tagihannya. Ketika penipu pembunuh bayaran ini tertangkap, dia mengaku telah menghabisi nyawa setidaknya 8 orang, termasuk sesama narapidana, di samping setidaknya 7 pembunuhan bayaran. Anderson menemui ajalnya ketika dia membunuh seorang pensiunan guru piano berusia 81 tahun bernama Elizabeth Lyman dengan darah dingin. Dia masuk ke rumahnya, memutus sambungan teleponnya, menembaknya di wajah, dan kemudian duduk di dapurnya untuk menikmati hidangan mie dan telur goreng. Namun, acara makan Anderson terhenti ketika para deputi sheriff tiba di tempat kejadian dan melihatnya dengan sendok setengah jalan ke mulutnya. Makanan itu membuat Anderson kehilangan kebebasannya, tetapi itu bukanlah makanan terakhirnya. Meskipun itu terjadi tak lama kemudian, pembunuh yang tampaknya tidak berperasaan ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan Elizabeth Lyman dan dijatuhi hukuman mati di tahun 1981. Hukuman Anderson menyatakan bahwa ia harus mati dengan suntikan mematikan, dan akhirnya di tahun 2002 hari H tiba, tetapi sebelum ia mengucapkan selamat tinggal pada dunia, pembunuh bayaran paruh waktu ini ditawari makanan terakhir yang biasa ia pesan. Dia meminta 2 roti lapis keju panggang, lobak, 1
1 liter keju cottage, campuran hominy, sepotong pie persik, dan 1 liter es krim coklat chip sebagai penutupnya. Dieksekusi oleh negara bagian California di usia 49 tahun, Stephen Wayne Anderson adalah seorang penjahat yang mematikan menurut semua standar, tetapi pilihan makanannya sangat menarik, setidaknya. 11. Marion Albert Pruett, lakukanlah dengan caramu. Berikutnya adalah Marion Albert Pruett, dan bisa dikatakan bahwa Marion sendiri sama anehnya dengan makanan terakhirnya. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Marion hingga tahun 1979 ketika dia dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi federal setelah memberikan kesaksian tentang pembunuhan di penjara federal di Atlanta, Georgia. Dia diberi uang sebesar $800 dan nama samaran Charles Sonny Pearson karena telah bersaksi tentang pembunuhan di penjara federal di Atlanta. Alih-alih bersembunyi agar tidak terbunuh, Pruett kemudian menggunakan nama samaran barunya untuk membunuh 5 orang, termasuk istrinya, Pamela Sue Barker alias Michelle Lynn Pearson. Pembunuh yang baru saja berubah menjadi pembunuh berantai ini melakukan aksi kriminal dengan identitas barunya, namun ia segera ditangkap. Saat berada dalam tahanan, Pruett kemudian mengklaim bahwa dia telah melakukan pembunuhan di penjara yang sama di mana dia menerima perlindungan federal, yang bertentangan dengan kesaksian sebelumnya. Selama persidangan, Pruett mengaku bahwa dia melakukan semua pembunuhan itu untuk mendanai kecanduan kokainnya, dan seperti yang Anda duga, pengakuan ini tidak membuatnya merasa iba kepada hakim. Pada akhirnya, Pruett dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 kali hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Pembunuh berantai ini dihukum mati dengan suntikan mematikan. Namun sebelum dieksekusi, Pruett diberi ritual makan terakhir. Pada awalnya, dia mempertimbangkan untuk menyantap bebek panggang sebagai makanan terakhirnya. Namun setelah memutuskan bahwa makanan tersebut mungkin terlalu mewah untuk dapur penjara, sang pembunuh mengubah permintaannya dan memilih Pizza Hut isi pizza kerak, 4 Burger King Whoppers, kentang goreng, labu goreng, terong goreng, okra goreng, pai kemiri, dan 3 botol Pepsi ukuran 2 liter. 10. Aileen Wuornos, hanya secangkir kopi di pagi hari. Dikenal juga sebagai gadis pembawa maut, Aileen Wuornos adalah pembunuh berantai wanita pertama yang masuk dalam daftar ini. Dia membunuh setidaknya 7 orang antara 1989 dan 1990 saat terlibat dalam prostitusi jalanan di sepanjang jalan raya Florida. Dengan menyamar sebagai pelacur yang sedang menumpang, Aileen menembak mati dan merampok setidaknya 7 pria paruh baya dan meninggalkan mayat mereka di sepanjang jalan raya di Florida dan Georgia. Aksi kejahatannya berakhir ketika ia ditangkap di tahun 1991 dan mengakui pembunuhan tersebut. Meskipun Aileen mengklaim bahwa ia melakukan pembunuhan itu untuk membela diri setelah para pria menyerangnya, ia tetap dihukum dan dijatuhi hukuman mati di tahun 1992. Melihat bahwa permainan akhirnya berakhir, wanita yang senang dengan tembakan itu kemudian mengakui bahwa dia membunuh para pria itu untuk mendapatkan keuntungan, bukan sebagai tindakan membela diri, seperti yang diklaim sebelumnya. Pengakuan tersebut tidak mengubah hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Namun, Aileen sempat mengguncang beberapa hal dengan menolak makanan terakhirnya. Dia memilih untuk makan burger dan makanan ringan dari dapur sebagai gantinya. Namun, ada satu hal yang diminta oleh pembunuh berantai ini. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 2002, hanya secangkir kopi hitam yang diinginkan Aileen Wuornos. Sepertinya permintaan ini adalah caranya untuk mengatakan, Anda tidak akan membunuh saya sebelum saya minum kopi pagi saya. Pembunuh gila ini mungkin sebenarnya memiliki motivasi yang jauh lebih gila untuk permintaan anehnya, dan kata-kata terakhirnya menunjukkan hal ini. Sebelum membayar harga yang setimpal atas kejahatannya, Aileen berkata, "Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya berlayar dengan batu karang dan saya akan kembali seperti hari kemerdekaan bersama Yesus tanggal 6 Juni. Seperti di film kapal induk yang besar dan sebagainya, saya akan kembali. Aileen pada kenyataannya tidak percaya bahwa dia akan pergi untuk waktu yang lama, dan dia yakin bahwa dia akan pergi dengan caranya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia masih belum muncul, jadi kita semua bisa tenang. 9. Peter Kürten, sesuatu yang tradisional. Pembunuh berantai dan pemerkosa asal Jerman ini dikenal sebagai vampir Dusseldorf dan monster Dusseldorf pada masa ia meneror Jerman. Jika Anda bertanya-tanya, julukan itu berasal dari fakta bahwa dia sering mencoba meminum darah korbannya dan kebiadaban yang mengganggu yang dia lakukan kepada para korban saat meneror kota Dusseldorf. Vampir pembunuh ini dihukum atas 9 tuduhan pembunuhan dan 7 tuduhan percobaan pembunuhan atas serangannya yang gagal. Atas kejahatan
kejahatannya, Peter Kürten dijatuhi hukuman mati di tahun 1930 saat hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem peradilan Jerman. Dengan waktu yang jauh ke belakang, Anda tidak dapat mengharapkan eksekusinya dilakukan dengan suntikan mematikan atau kursi listrik. Tidak. Monster Dusseldorf ini dieksekusi dengan gaya revolusi Perancis dan akan kehilangan kepalanya di tiang gantungan karena tindakannya yang gila dan menyimpang. Sebelum kehilangan kepalanya, Peter Kürten menyantap makanan terakhirnya. Dia meminta Wiener Schnitzel, hidangan Jerman yang terbuat dari daging sapi muda, ayam, atau babi goreng, bersama dengan kentang goreng dan sebotol anggur putih. Sedikit jinak untuk seorang pria yang dijuluki vampir dan monster. Dia bahkan kemudian meminta makanan kedua, dan pihak berwenang penjara memenuhinya. Namun, sifat asli Kürten tidak dapat disembunyikan terlalu lama, dan seperti yang diharapkan banyak orang, kata-kata terakhirnya akan memberi semua orang satu pengingat terakhir tentang betapa meresahkannya pria ini. Sebelum gilotin dijatuhkan, kata-kata terakhir yang keluar dari bibir vampir dari Dusseldorf adalah, "Katakan padaku setelah kepalaku dipenggal, apakah aku masih bisa mendengar setidaknya sejenak suara darahku sendiri yang menyembur dari tunggul leherku?" Itu akan menjadi sebuah kenikmatan yang akan mengakhiri semua permainan ini. 8. David Leon Woods, satu makanan keluarga terakhir. David Woods adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa asal Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai pembunuh gurun yang terkenal. Pada masanya, David membunuh setidaknya 6 wanita di El Paso, Texas antara bulan Mei dan Agustus tahun 1987. Setelah melakukan setiap pembunuhan, David kemudian menguburkan mayat mereka di padang pasir sehingga mendapat julukan menyeramkan. David menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menjadi orang yang seperti itu di awal kehidupannya, tetapi tidak ada yang bisa menebak sejauh mana dia akan melangkah. Di usianya yang ke-19, David sudah melakukan kejahatan yang berhubungan dengan seks. Namun setelah serangkaian pelanggaran pemerkosaan dituduhkan kepadanya dan dia dipenjara, Woods tampaknya memperbaiki perbuatannya. Dia bergabung dengan sebuah klub motor dan menggunakan pesonanya untuk menjadi populer di kalangan gadis-gadis remaja dan wanita muda di daerah tersebut. Sayangnya, itu hanyalah awal dari niat jahatnya dan tak lama kemudian, dia memulai aksi kejahatannya yang mengakibatkan setidaknya 6 kematian dan lebih banyak penyerangan. Meskipun David terus menyangkal melakukan kejahatan tersebut, dia tetap menjadi tersangka tunggal dengan semua bukti yang mengarah kepadanya. Akhirnya Woods dihukum berdasarkan bukti-bukti yang tidak langsung bersama dengan kesaksian para saksi dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun ada beberapa kali banding dan teriakan tidak bersalah, eksekusinya ditetapkan tahun 2007 dan pembunuh yang dihukum menghabiskan 22 tahun dalam hukuman mati sebelum dia dihukum mati di Michigan, Indiana. Sebelum saat-saat terakhirnya, Desert Killer diberi pilihan untuk makanan terakhir, dan saat-saat yang menakutkan itu tiba, Woods memiliki permintaan sederhana untuk makanan terakhirnya. Predator seksual yang mematikan ini memilih pizza standar dan kue ulang tahun, yang keduanya ia bagikan kepada keluarganya. Hal yang aneh adalah bahwa hari itu bukanlah hari ulang tahunnya, melainkan 3 bulan setelah eksekusinya. Tapi, hey, pengemis tidak bisa memilih, terutama saat Anda sedang dalam hukuman mati. 7. Margie Velma Barfield, perjamuan terakhir sang nenek. Sekilas Margie Velma Barfield terlihat seperti nenek yang takut akan Tuhan dan memiliki julukan yang tidak biasa. Dia dikenal sebagai nenek yang takut mati. Ternyata nenek yang takut akan Tuhan ini sebenarnya adalah seorang pembunuh berantai di Amerika yang dihukum karena 1 pembunuhan. Namun, dia akhirnya mengaku melakukan 6 pembunuhan secara keseluruhan. Meskipun hanya dihukum karena 1 pembunuhan, Velma Barfield dinyatakan layak mendapatkan hukuman yang paling berat. Ini terjadi setelah 1976 kali hukuman mati. Setelah persidangannya berakhir, nenek terpidana mati ini mendapatkan hukuman mati dan juga namanya. Meskipun ia menjadi seorang Kristen yang taat di akhir hayatnya dan berbagai upaya banding telah dilakukan, nenek yang terhormat ini menjadi wanita pertama yang dihukum mati di Amerika Serikat dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Velma Barfield juga menjadi wanita pertama yang dieksekusi dengan suntikan mati, namun tidak sebelum ia diberi kesempatan untuk makan terakhir. Perjamuan terakhirnya seharusnya terdiri dari secangkir teh, sepotong kue kopi, dan scoop buah. Namun, itu bukanlah permintaan makanan terakhirnya. Yang diinginkan Velma Barfield hanyalah sebungkus cheese doodles dan sekaleng coke. Permintaan makanan terakhir Velma menunjukkan bahwa terkadang hal-hal sederhana dalam hidup adalah hal yang dirindukan saat akhir hayatnya sudah dekat.
6. Martha Beck, sarapan kesepian. Martha Beck adalah bagian dari pasangan pembunuh berantai yang dikenal sebagai Lonely Hearts Killers, dan ada alasan mengapa mereka dijuluki demikian. Beck dan pasangannya, Raymond Fernandez, bertemu dengan korban mereka yang tidak menaruh curiga melalui iklan yang dibuat secara personal yang dipasang di kolom surat kabar. Mereka dihukum atas 1 pembunuhan, diketahui telah melakukan 2 pembunuhan lainnya, dan dicurigai telah membunuh hingga 20 korban selama periode yang berlangsung antara tahun 1947 dan 1949. Aksi pembunuhan mereka dimulai di New York dan berakhir di Michigan, di mana mereka tertangkap dan ditahan setelah melakukan pembunuhan ganda terhadap seorang ibu muda dan anaknya yang berusia 2 tahun. Michigan tidak memiliki hukuman mati, jadi mengingat beratnya kejahatan mereka, pasangan ini kemudian diekstradisi kembali ke New York untuk diadili atas kasus pembunuhan di sana. Beck dan rekannya yang juga sama jahatnya, Raymond Fernandez, dengan keras membantah melakukan 17 pembunuhan yang dikaitkan dengan mereka. Fernandez bahkan mencoba untuk menarik kembali pengakuan yang telah mereka berikan. Dia mengklaim bahwa dia membuat pengakuan tersebut hanya untuk melindungi Beck. Terlepas dari kejenakaan mereka, pasangan ini diadili di New York yang masih menerapkan hukuman mati. Pasangan ini diadili hanya untuk 1 pembunuhan yang mereka lakukan, dan mereka berdua dijatuhi hukuman mati. Mereka dieksekusi di penjara Sing Sing tanggal 8 Maret 1951. Sebelum Martha menemui ajalnya di tangan Al Gojo, dia tentu saja mendapatkan makanan terakhirnya. Makanan yang ia minta adalah ayam goreng tanpa sayap dan kentang goreng yang dipadukan dengan selada dan salad tomat. Namun, yang ia dapatkan sebagai sarapan terakhirnya di bumi hanyalah makanan sederhana berupa ham, telur, dan kopi. 5. Oscar Ray Bolin Jr. Rasanya seperti di rumah. Berikutnya adalah Oscar Ray, seorang pembunuh berantai asal Amerika yang memulai kehidupan kriminalnya sebagai seorang pemerkosa yang berubah menjadi pembunuh berantai. Untungnya, dia juga dihukum karena pembunuhannya. Bolin menculik dan membunuh 3 wanita muda di Tampa, Florida, dan kemudian terhubung dengan pembunuhan keempat di Texas di tahun 1987. Pembunuhan-pembunuhan tersebut tidak terpecahkan selama hampir 4 tahun sampai suami dari mantan istrinya menelepon sebuah saluran informasi dan melibatkannya. Terlepas dari informasi yang telah disampaikan, Oscar tetap bersikukuh bahwa dia tidak bersalah sampai akhir. Bahkan setelah saudara tirinya bersaksi bahwa dia melihat Bolin memukuli dan mencoba menenggelamkan seorang korban dengan selang taman. Sepupu Bolin juga mengaku membantu Bolin dalam menculik Deborah Diane Stowe yang berusia 30 tahun, salah satu korbannya, di luar sebuah toko swalayan di Greenville, Texas. Sepupunya juga bersaksi bahwa Bolin telah memperkosa dan mencekik wanita tersebut. Ini adalah bukti terakhir yang membuat Oscar dinyatakan bersalah dalam kasus Diane Stowe. Ketika persidangannya berakhir, dia dijatuhi hukuman mati tahun 1991. Bolin kemudian dijatuhi hukuman mati lagi atas pembunuhan korban lain. Dan tak lama kemudian, ia menerima hukuman ketiga untuk 1 lagi pembunuhan. Sebelum dieksekusi dalam sebuah wawancara, Bolin menggambarkan kematiannya yang akan datang sebagai pembebasan dari hukumannya. Setelah dikurung di penjara selama 28 tahun terakhir, ditawari pilihan, Bolin meminta makanan terakhirnya adalah steak iga, kentang panggang, salad, roti bawang putih, dan pie lemon meringue. Setelah membersihkan piringnya, Bolin dieksekusi dengan suntikan mati di tahun 2016. Dan dapat dikatakan bahwa Florida menjadi sedikit lebih aman karenanya. 4. Gary Ray Bowles, sesuatu yang sederhana. Gary Bowles adalah seorang pembunuh berantai Amerika yang kadang-kadang disebut sebagai pembunuh I-95 karena sebagian besar korbannya tinggal di dekat jalan raya Interstate 95. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan 6 orang. Tahun 1994, Bowles disesumbar kepada petugas polisi yang menginterogasinya bahwa dia menjadi pembunuh karena dia menyalahkan pria gay atas aborsi yang dilakukan pacarnya setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pekerja seks yang melayani pria. Pembunuh antar negara bagian itu sendiri mengaku bersalah karena memukuli dan mencekik korbannya tahun 1994 dan itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada si pembunuh. Gary Bowles dinyatakan bersalah atas 3 dakwaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati, namun tak lama kemudian hukuman tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Florida karena mereka memutuskan bahwa pengadilan telah melakukan kekeliruan dengan mengizinkan para juri untuk mengetahui
kebencian Bowles pada pria gay dan seksualitas para korbannya. Meskipun beruntung karena hukuman mati dibatalkan, Bowles diberi sidang hukuman baru, dan di tahun 1999 ia menerima hukuman mati lagi. Lady Luck dan Lady Justice jelas tidak berpihak padanya. Tapi sekali lagi, siapa yang akan berpihak pada seorang pembunuh berantai berdarah dingin? Pembunuh sial ini dieksekusi tahun 2019 dengan suntikan mematikan di penjara negara bagian Florida di Rayford. Untuk makanan terakhirnya, Gary Bowles meminta dan memakan makanan sederhana berupa 3 burger keju, kentang goreng, dan daging asap. 3. James Darrell Briley, udang dan lemon. Warga Amerika ini adalah bagian dari trio kakak beradik pembunuh berantai, pemerkosa, dan perampok yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan perampokan yang terjadi di Richmond, Virginia, tahun 1979. James dan 2 saudara kandungnya bersama seorang kaki tangannya, Duncan Eric Meekins, melakukan pembunuhan di kota asal mereka, Richmond, dan menewaskan setidaknya 11 orang. Untungnya, 2 orang calon korban berhasil lolos tanpa terluka dan seluruh anggota komplotan pembunuh ini berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. James dan kakaknya, Linwood Briley, dijatuhi hukuman seumur hidup dan hukuman mati sebagai tambahan. Adik laki-lakinya, Anthony Briley, dan kaki tangan mereka, Meekins, menerima hukuman seumur hidup. James dan saudaranya, Linwood, dengan patuh mempertahankan klaim tidak bersalah dan terus mengajukan banding yang tak terhitung jumlahnya hingga mereka mencapai garis akhir. Di tahun 1984, kedua bersaudara ini lolos dari hukuman mati bersama 4 narapidana lainnya, namun segera ditangkap kembali dalam waktu 3 minggu. Jadi, terlepas dari keberaniannya melarikan diri dari penjara dan pernikahannya dengan seorang penulis yang percaya bahwa ia tidak bersalah, James Briley dieksekusi di kursi listrik di tahun 1985. Makanan terakhirnya adalah udang goreng dengan saus koktail dan minuman ringan rasa jeruk nipis. Di saat-saat terakhirnya, dia tersenyum kepada para saksi dan bertanya kepada mereka 2 kali, "Apakah Anda bahagia?" 2. Henry Howard Holmes atau H.H. Holmes. Sesuatu yang klasik Holmes, atau lebih tepatnya Dr. Holmes, adalah seorang penipu dan pembunuh berantai Amerika yang meneror negara itu dan memiliki lebih dari 50 tuntutan hukum di Chicago saja. Hingga eksekusinya di tahun 1896, dokter yang baik ini menjalani hidupnya dengan karir kejahatan yang meliputi penipuan asuransi, menipu, pemalsuan cek, 3 hingga 4 pernikahan ilegal yang terkenal, pencurian kuda, dan tentu saja pembunuhan. The Killer Dog dihukum atas 27 pembunuhan dan mungkin bertanggung jawab atas 200 pembunuhan lainnya. Dia adalah salah satu pembunuh paling kejam di Amerika. Seperti Dracula di acara TV, dia memiliki kastil di mana dia akan memancing korbannya untuk menemui ajalnya. Seperti yang kita tahu, dia adalah seorang penipu dan pembunuh yang terkenal. Namun satu lagi prestasi yang dimiliki oleh The Dog adalah bahwa dia sering disebut sebagai pembunuh berantai pertama di Amerika. Berbicara tentang dorongan gelapnya, Holmes berkata, "Saya terlahir dengan iblis dalam diri saya. Saya tidak dapat menahan kenyataan bahwa saya adalah seorang pembunuh, tidak lebih dari seorang penyair yang dapat menahan inspirasi untuk bernyanyi." Sebelum dieksekusi di penjara Moyamensing di Philadelphia, Dr. Holmes meminta dan menyantap makanan terakhirnya berupa telur rebus, roti panggang, dan kopi. Selain itu, ia juga meminta agar peti matinya dikubur sedalam 10 kaki dan diisi dengan semen, karena ia takut kuburannya akan digali. Dengan malaikat maut yang terus membuntuti, Dr. Henry Howard Holmes dieksekusi dengan cara digantung. Menariknya, semua orang termasuk Al Gojo masih menyebut Holmes sebagai seorang dokter, padahal pada kenyataannya dia telah kehilangan lisensi medisnya setelah membunuh 27 korban yang tidak bersalah. 1. Robert Anthony Buell. Sesuatu yang aneh. Robert Buell dari Amerika adalah pembunuh berantai terburuk yang pernah ada. Dia tidak hanya mengambil nyawa, dia juga seorang pembunuh anak dan juga pemerkosa berantai. Setelah bertahun-tahun menjadi pekerja Departemen Perencanaan dari Akron, Ohio, Robert beralih ke sisi tergelap dan akhirnya dihukum atas pembunuhan seorang korban berusia 11 tahun. Korban Robert diserang secara seksual dan dicekik hingga tewas, dan dia bertanggung jawab atas kematian setidaknya 3 gadis muda. Sebagai pemerkosa berantai, di tahun 1983, Buell memperkosa dan menyiksa seorang wanita yang berhasil melarikan diri dan memberitahu polisi. Hal inilah yang akhirnya berujung pada penangkapannya. Sayangnya, setelah memperkosa seorang wanita lagi, Buell akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 121 tahun atas kejahatannya. Setahun kemudian, tahun 1984, tuntutan Buell diubah menjadi hukuman mati yang lebih pantas setelah penyelidikan mengaitkannya dengan pembunuhan terhadap para korbannya
yang masih muda. 18 tahun kemudian, di tahun 2002, mantan pekerja departemen dari Akron, Ohio, dieksekusi dengan suntikan mematikan. Sebelum bertemu malaikat maut dan penciptanya, Robert Anthony meminta apa yang akan menjadi salah satu makanan terakhir teraneh dalam sejarah. Makanan terakhirnya adalah satu buah zaitun hitam yang masih utuh.